Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi balaghana syahra Ramadan, syahra siyam, wa arafana fadlahu wa fadlal qiyam, wa ja'alat liman akhsyaita siyamahu wa qiyamahu maghfiratadz dzunub wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairal anam. Pemirsa media Yaping yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, seistimewa apa sih Ramadan sampai kita harus mengistimewakannya? Sungguh banyak rujukan literasi mengenai jawaban ini. Salah satunya yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman As-Safuri Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Nuzhatul Majalis wa Muntakhabul Nafais, halaman 154. Di mana filosofi dari masing-masing huruf dari kata Ramadan, Ro, Mim, Dot, Alif, dan Nun itu mewakili keistimewaan-keistimewaannya. Keistimewaan yang pertama yaitu Ro, merujuk pada lafaz Ridwanullah, ridhonya Allah. Kepada siapa? Lil mutaqarribin, kepada orang-orang yang mau berusaha mendekatkan diri kepadanya. Di dalam surat At-Taubah ayat 62. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Hanya kepada Allah dan Rasulnya yang paling berhak untuk kita cari keridhoannya. Dengan cara apa? Dengan cara sholatnya, puasanya, ibadahnya, tahajudnya, tilawatul Qur'annya, dan lain-lainnya. Adapun huruf yang kedua yaitu Mim, mewakili lafaz dari kata maghfirah. Maghfiratuz dzunub, bulan penuh pengampunan dari segala dosa. Dosa siapa? Al-asi, orang-orang yang bermaksiat. Tidak menutup kemungkinan kita semua sama. Pernah ada dosa. Setahun sebelum Ramadan, 11 bulan sebelum Ramadan, mungkin ada khilaf, ada salah. Maka ini adalah bulan yang tepat untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan sabdanya, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh kesungguhan, insya Allah akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya di masa lampau. Dalam satu hadis juga dikatakan celaka jika ada seorang hamba yang memasuki bulan Ramadan namun sampai akhir Ramadan ia belum mendapatkan ampunan darinya. Maka buat yang punya banyak dosa, ini waktu yang tepat untuk memohon pengampunan dengan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan yang ketiga yaitu huruf Dot, mewakili dari lafaz dhaminullah, jaminan dari Allah. Kepada siapa jaminan itu? Lit-ta'i'in wal-'abidin, kepada mereka-mereka yang taat, kepada mereka-mereka yang istiqamah dalam beribadah kepadanya. Jaminan apa? Jaminan surga. Ada surga khusus untuk mereka-mereka yang berpuasa. Dalam hadis dikatakan, inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Di surga ada satu bab, satu pintu yang dinamakan ar-rayyan. Pintu itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa kelak pada hari kiamat.
Adapun keistimewaan yang keempat diwakili oleh huruf alif, yaitu ulfatullah, kecintaan dan kasih sayang Allah kepada umatnya. Bulan penuh rahmah, bulan penuh cinta, bulan penuh kasih sayang. Saking cintanya, saking sayangnya kepada umatnya, sehingga amalan ibadah sunnah menyamai pahala ibadah wajib. Begitu juga amalan ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah. Di dalam hadis dikatakan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah bi'ashri amsalihha ila 700 di'fin. Jadi semua amal soleh yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Adapun keistimewaan yang terakhir diwakili oleh huruf nun. Nikmatullah, anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa nikmat itu? Lil mutawakkilin, kepada mereka-mereka yang bertawakal kepada Allah dalam beribadah, dalam berpuasa. Kita sudah tahu di mana bulan penuh nikmat ini semua urusan ibadah terasa nikmat. Urusan akhirat terasa nikmat. Mohon maaf, urusan dunia pun juga terasa nikmat. Mereka para pekerja diberikan keringanan waktu untuk timing bekerjanya, lebih pendek. Begitu juga mereka para pebisnis, pedagang. Pada bulan Ramadan mendapatkan omset lebih tinggi dari bulan-bulan selainnya. Dan makan juga terasa nikmat. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Jadi, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keistimewaan Ramadan yang diwakili oleh 5 kata. Yang pertama, ridwanullah. Yang kedua, maghfiratul minallah. Yang ketiga, dhaminullah. Yang keempat, ulfatullah. Dan yang terakhir adalah ni'matullah. Semoga kita yang memasuki bulan Ramadan pada tahun 2022 ini bisa melaksanakan ibadah lebih baik daripada sebelumnya. Jangan sampai kita sia-siakan Ramadan dengan ibadah yang biasa-biasa saja. Yuk, istimewakanlah Ramadan. Niscaya Ramadan akan mengistimewakan kehidupan kita. Bismillah, yuk kita sama-sama berlomba-lomba. Sesuai dengan ayatnya, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Insya Allah kita semua akan meraih dalam olimpiade perlombaan ini, akan meraih medali takwa. Amin ya rabbal alamin. Saya Faiqatul Husna. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.